Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Cortez yang tipe S manual warna Aurora Silver terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Cortez. Sebagai informasi, untuk mobil Wuling Cortez yang tipe S manual ini ketika kami review di bulan Agustus tahun 2022, untuk harganya di wilayah Jawa Tengah sekitar 258 jutaan. Untuk tipe ini merupakan tipe paling standar dan bisa dibilang merupakan satu-satunya mobil Wuling Cortez yang memiliki transmisi manual, karena kalau tipe di atasnya hanya tersedia transmisi matic. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Widya. Beliau adalah marketing untuk mobil Wuling Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, kita lanjutkan reviewnya. Kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,816 meter, untuk tingginya 1,755 meter, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,78 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Dari bagian dimensi berikutnya kita ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan ini di sini ada logo Wuling berwarna merah. Kalau dengan tipe di atasnya sekarang logo Wulingnya warna chrome. Lalu untuk bagian atas grillnya warna hitam glossy model honeycomb seperti ini. Untuk bagian tengahnya ada list warna silver, serta kalau untuk bagian bawahnya juga ada list warna silver. Berikutnya ke bagian lampu. Untuk lampu utama di sini sudah menggunakan lampu jenis proyektor. Kalau untuk lampu jauhnya menggunakan lampu jenis bohlam standar. Dan di bagian bawah di sini terdapat lampu sen untuk lampu sennya. Berikutnya ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini polos. Untuk tipe S ini belum dilengkapi dengan fog lamp. Kemudian untuk front underguardnya warna hitam. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini untuk tampilan sampingnya. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas mobil Wuling Cortez ini sudah dilengkapi dengan roof rail. Untuk roof railnya warna silver. Kemudian kalau untuk bagian jendela di sini les bagian atasnya warna hitam. Untuk pilar B-nya juga sama warna hitam. Untuk les bagian bawahnya juga warna hitam. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya sewarna body warna grey. Dan untuk spion covernya juga sama, sudah dilengkapi dengan cover sewarna body, ada lampu sen di bagian ujung. Lanjut ke bagian samping bawah. Untuk bagian samping bawah di sini dilengkapi dengan overfender. Nah, untuk overfendernya ini modelnya slim, sekitar 3 jari untuk ukurannya. Nah, untuk velg sudah dilengkapi dengan velg racing model single tone. Untuk velgnya ini ukuran 16 inci. Nah, untuk fitur keselamatan untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Nah, kalau untuk velgnya ini menggunakan velg model 5 palang. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban mereknya merek Goodyear. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban berukuran 205/55 R16. Untuk suspensi bagian depan di sini menggunakan suspensi jenis MacPherson. Nah, dari bagian samping depan sekarang kita lanjut ke bagian samping belakang. Di sini untuk bagian belakang sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan rem cakram. Jadi meskipun tipe standar tapi remnya sudah komplit rem cakram semua. Untuk suspensi belakangnya di sini menggunakan jenis semi independen. Lalu berikutnya dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakangnya. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini antenanya menggunakan antena model South Pole. Lalu untuk bagian belakang di sini ada roof spoiler. Untuk spoilernya sewarna body, ada Hikmon stop lamp di bagian tengah. Lalu untuk kaca belakangnya di sini polos, belum ada rear defogger. Untuk bagian tengah di sini ada wiper, serta untuk bagian tailgate di bagian tengah ada logo Wuling warna merah. Dan untuk tailgate-nya juga sewarna body. Untuk lampu belakangnya di sini sudah menggunakan lampu jenis LED. Kalau untuk lampu remnya menggunakan lampu jenis bohlam. Lanjut di bagian bawah. Di sini untuk fitur keselamatannya yang manual ini standar, jadi belum ada kamera mundur. Yang ada kamera mundurnya berada di tipe matic. Untuk sebelah kiri ada emblem Wuling warna chrome, serta untuk yang sebelah kanan di sini ada emblem Cortez warna chrome. Untuk bagian bawahnya di sini ada reflektor model horizontal, serta untuk rear underguardnya kombinasi antara overfender dengan list warna silver. Untuk sisa parkir juga belum ada. Kemudian untuk ban serepnya ada di bagian bawah menggunakan velg jenis standar. Dari bagian eksterior kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari bagian bagasi. Nah, ini untuk bagasinya bisa kita lihat untuk kapasitasnya sangat longgar. Ini kalau dimuat 3 galon mungkin bisa sekitar 4 galon. Untuk joknya juga masih bisa dilipat untuk memberikan kapasitas bagasi tambahan. Nah, ini untuk lipatannya modelnya model ke depan. Ini kalau misalnya kita buka semua, ini kalau dimuati koper mungkin bisa muat sekitar 4-5 koper ukuran sedang.
Untuk lokasi toolkitnya ada di bagian samping. Ini lokasi dongkrak dan peralatan, jadi mudah diakses. Lalu di sini juga ada pengait, bisa digunakan untuk kargonet. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Dari bagian bagasi sekarang kita masuk ke bagian interior. Kita mulai dari interior baris tengah terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilan sampingnya. Oh ya, untuk tangki BBM-nya lokasinya di sebelah kanan. Untuk kapasitasnya 52 liter. Kita lanjutkan ke pintu baris kedua dulu. Di sini kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini dominasi oleh warna hitam dengan lesi warna silver di bagian tengah. Untuk material yang digunakan, bagian atas di sini menggunakan bahan plastik. Untuk sampingnya juga sama bahan plastik. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna silver. Lalu untuk bagian tengah di sini ada tombol power window. Untuk di belakangnya ada laci penyimpanan, armrestnya menggunakan bahan soft touch. Lalu untuk bagian bawah di sini ada dua buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian atasnya di sini polos, kemudian untuk bagian samping di sini ada AC grip model fix, ada lampu kabin, serta untuk AC blowernya ada di bagian belakang. Untuk jok baris 2 ini kapasitas 3 orang penumpang, dilengkapi dengan 3 buah headrest juga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat di sini untuk lututnya masih sangat longgar untuk ukuran dewasa. Kemudian kalau untuk lebarnya dimuati 3 orang juga masih sangat aman. Berikutnya untuk fitur fungsional, di belakang sini ada laci penyimpanan. Lalu untuk bagian tengah di sini ada tombol untuk pengaturan AC blower. Jadi untuk kecepatan fan-nya bisa diatur dari sini. Di bagian bawahnya di sini ada satu buah slot USB sebagai tempat cas dan juga ada laci penyimpanannya. Lalu untuk bagian samping sebelah kiri di sini juga ada laci penyimpanan lagi. Nah, ini untuk laci penyimpanan sebelah kiri atau sisi penumpang depan. Jadi bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan majalah atau koran. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Wuling Cortez ini. Nah, untuk akses ke belakangnya cukup mudah karena joknya sudah model one touch rumble, jadi bisa dilipat secara full. Untuk jok baris ketiga ini kapasitasnya juga 3 orang. Jadi mobil ini total kapasitasnya 8 orang dengan rincian 2 di bagian depan, 3 di bagian tengah, dan 3 lagi di bagian belakang. Nah, ini kalau saya masuknya juga cukup mudah karena untuk kapasitas kabinnya cukup longgar. Ini untuk legroomnya untuk ukuran dewasa juga masih sangat longgar. Dimuati 3 orang dewasa ini juga masih sangat memadai karena memang ruangannya cukup lebar. Untuk fitur fungsional di bagian samping ada satu buah cup bottle holder, lalu ada slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas. Di belakangnya ada laci penyimpanan kecil. Kemudian untuk bagian atas di sini ada AC grip model fix juga. Di atas ada AC blower, jadi AC blowernya bisa menghadap ke belakang juga. Lalu untuk bagian samping di sini ada AC grip model fix. Untuk bagian bawah di sini terdapat satu buah cup bottle holder bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil Wuling Cortez. Nah, dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke baris pertama untuk melihat tampilan dashboardnya. Oh ya, sebagai informasi, untuk mobil Wuling Cortez ini warnanya ada 2 warna. Untuk yang silver ini ada warna dazzling silver dan ada warna aurora silver. Kalau yang kita review ini yang aurora silver, jadi silvernya agak gelap seperti warna grey. Kalau yang dazzling silver, silvernya silver terang. Jadi berikutnya kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk tampilan door trim baris pertama kurang lebih sama seperti baris kedua tadi. Jadi kombinasi warna hitam dengan les warna silver. Di bagian atas di sini ada speaker jenis tweeter. Lalu untuk material yang digunakan bagian atas bahan plastik, samping juga bahan plastik. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna silver. Lalu untuk bagian depan di sini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik. Di belakangnya ada pengaturan kanan kirinya, serta di belakang lagi ada central lock untuk pengunci pintu. Untuk power window sudah auto pada seat driver. Lalu bagian belakangnya ada window lock pengunci jendela, ada laci penyimpanan kecil dan juga armrestnya bahan soft touch. Lalu untuk bagian bawah di sini ada 2 buah cup bottle holder dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Untuk bagian depannya ada kisi AC dengan les warna silver. Lalu untuk bagian tengah ada beberapa tombol. Ini ada tombol untuk AC belakang. Kemudian untuk lampu utamanya juga ada pengatur ketinggian. Di bawahnya lagi ada laci penyimpanan terbuka. Lalu di ujung ada tuas untuk membuka kap mesin dan juga tangki BBM. Untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini manual. Nah, kalau untuk yang tipe manual ini kuncinya masih standar, jadi belum start stop engine. Yang start stop engine baru yang tipe matic. Kita masuk, kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter sebelah kiri ada indikator RPM, tengah ada MID, dan di sebelah kanan ada indikator untuk speedometer. Lalu untuk bagian setir di tengah ada logo Wuling warna chrome.
Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Untuk yang manual ini masih polos, jadi belum ada audio steering. Setirnya juga masih polos. Kemudian untuk tuas, sebelah kiri ada tuas pengaturan wiper, dan di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Serta untuk posisi setirnya juga bisa diatur, tinggal kita tarik tuas yang ada di bagian bawah sini. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, jadi memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Nah, dari bagian setir kita lanjut ke bagian tengah. Untuk head unitnya masih standar menggunakan model single din seperti ini. Kemudian di sini ada pengaturan volume dan juga tombol power. Kalau untuk sampingnya ada tombol pengganti channel. Di bagian tengah ada jam analog. Kemudian di bawahnya ada tombol hazard dengan 2 buah kisi AC di bagian samping. Untuk pengaturan AC-nya menggunakan model knob. Untuk yang sebelah kiri ini pengaturan arah hembusan. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada kecepatan kipas dan juga ada air sirkulator. Kalau yang sebelah kanan di sini ada pengatur suhu AC dan juga tombol menyalakan AC. Untuk bagian bawah di sini ada slot USB. Untuk bagian tengahnya ada aux dan juga bagian samping di sini terdapat 1 buah power outlet. Serta di sini ada laci penyimpanan terbuka. Untuk transmisinya menggunakan transmisi manual 6 percepatan dan 1 mundur. Di belakangnya di sini ada laci penyimpanan. Kalau di belakangnya ada 1 buah cup holder. Untuk handremnya masih menggunakan model mekanik. Untuk armrestnya di sini menggunakan bahan soft touch, ukurannya cukup lebar. Nah, ini sekaligus cover untuk konsol box, ukuran penyimpanannya juga cukup luas. Dari bagian tengah kita lanjut ke bagian sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini ada speaker jenis tweeter, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Untuk bagian tengahnya ada list warna grey. Di bagian bawah ada glove box. Untuk glove boxnya sudah model soft opening, jadi tampilannya lebih mewah. Dari bagian dashboard kita lanjut ke door trim samping, kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atasnya ada assist grip model fix. Untuk sun visor si penumpang depan di sini dilengkapi dengan cermin, ada covernya juga model hang up. Dan untuk bagian tengah lampu kabinnya standar. Serta untuk spion tengahnya di sini sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini untuk bagian belakangnya dilengkapi dengan ada cerminnya juga dengan cover model hang up. Serta untuk bagian samping di sini untuk assist gripnya polos. Untuk sabuk pengamannya dilengkapi dengan head adjust, bisa diatur ketinggian. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Wuling Cortez yang tipe S manual ini. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Wuling Cortez ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc, sudah dilengkapi dengan teknologi turbo, termasuk untuk yang tipe paling standar ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi turbo. Nah, di sini kita buka bagian kap mesin terlebih dahulu. Ini untuk bagian bawah kap mesinnya standar, jadi belum dilengkapi dengan peredam juga, masih polosan. Nah, kembali ke masalah mesin. Untuk mesin yang digunakan di sini seperti yang kami sampaikan tadi, kapasitas 1500 cc dilengkapi dengan teknologi turbo. Max powernya cukup besar, mampu menghasilkan tenaga di angka 140 HP pada 5200 rpm. Kalau untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 250 Nm pada rpm 1600 sampai 3600. Kalau untuk fitur keselamatan yang tipe S ini sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD. Tapi kalau untuk fitur lain seperti braking assist dan juga tipe stability controlnya belum ada. Untuk fitur tersebut baru ada di tipe di atasnya seperti tipe EX dan tipe CE. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Wuling Cortez yang tipe S manual warna Aurora Silver atau warna grey terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Cortez. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Cortez semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nyicil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.